Dulu kayaknya Mimin pernah bahas kesalahan dalam instalasi grounding, tapi nggak begitu lengkap. Nah, untuk topik video kali ini, Mimin bakalan ngebahas itu lagi, tapi dengan lebih mendetail. Jadi Mimin jelasin dulu secara singkat apa itu sistem grounding. Jadi sistem grounding atau pentanahan itu bisa dibilang jalur kabel yang khusus yang memang didesain untuk ngebuang arus berlebih di setiap instalasi listrik yang ada. Jadi kalau Mimin bilang ini adalah sebuah sistem yang wajib dimiliki di rumah karena erat kaitannya sama keamanan. Nah, sistem grounding ini bertujuan untuk mengurangi resiko bahaya dari sengatan listrik, lonjakan tegangan, arus berlebih, atau bahkan konsleting yang nantinya bisa berakibat kepada kebakaran. Grounding ini juga ngebantu buat ngalirin energi petir ke dalam tanah. Jadi resiko kerusakan untuk peralatan di rumah tuh minim akibat sambaran petir. Karena kita nggak bisa pungkirin juga sambaran petir itu destruktif banget sifatnya. Jadi kurang lebihnya secara teori kayak gitu untuk menjelaskan sistem grounding atau pentanahan. Sekarang kita bakalan bahas kesalahan dalam instalasi sistem grounding. Mimin udah rangkum, ada 3 menurut Mimin yang cukup krusial. Kita masuk ke nomor 1, yaitu menggunakan kabel yang tidak sesuai dengan standar yang telah diberlakukan untuk sistem grounding. Kadang dengan alasan menghemat kita menggunakan kabel yang berukuran terlalu kecil atau tidak sesuai dengan standar. Nah, kabel yang terlalu kecil ini bisa jadi dia tidak memiliki kapasitas untuk mengalirkan arus bocor ke dalam tanah. Otomatis itu meningkatkan resiko untuk sengatan, kemudian konslet dan lain-lain. Next, ada sambungan grounding yang buruk. Maksudnya dari sambungan yang buruk ini itu kendor atau tidak disambung sesuai dengan metode yang seharusnya. Entah yang kendor itu di bagian atas ataupun di bagian bawah. Kalau udah kendor, itu bisa menyebabkan arus bocor lari ke jalur netral. Ini bahaya. Next, nilai resistansi grounding yang terlalu tinggi. Di sini kita udah mulai ngomongin nilai resistansi grounding berdasarkan peraturan yang berlaku. Kiblat soal standar kelistrikan udah pasti ngarahnya ke PUIL. Nah, jadi nilai resistansi tanah yang diperbolehkan oleh PUIL paling tinggi itu adalah 5 ohm secara general. Itu artinya mau dari sistem instalasi kelistrikan rumah maupun instalasi penyalur petir, itu groundingnya minimal 5 ohm. Tapi kalau bisa di bawah itu 4321 itu lebih bagus lagi. BTW, kenapa nilainya tuh harus serendah mungkin? Perumpamaan yang paling mudah tuh kalau misalkan di jalan raya terlalu banyak kendaraan kita pasti akan sulit jalannya. Tapi kalau di jalan raya kendaraannya sedikit atau bahkan mungkin kosong, kita bakalan lancar jalannya. Nah, sama kayak resistansi kabel. Kalau terlalu banyak hambatan yang ada di kabel, nanti arus listriknya jadi nggak efektif atau nggak efisien untuk dialirkan ke dalam tanah. Makanya harus rendah mungkin nilainya. Next, ada ketidaksesuaian dengan standar material yang akan digunakan untuk instalasi sistem grounding. Dengan tujuan keamanan, untuk instalasi listrik, instalasi grounding itu harus paling nggak minimal yang udah berstandar SNI. Jadi kualitasnya sudah terjaga atau terjamin. Dan menurut Mimin, kalau untuk standar ini harusnya nggak bisa ditoleransi ya. Apalagi kalau punya anak kecil di rumah itu makin bahaya kalau alatnya nggak sesuai dengan standar. Nah, jadi kesimpulan dari Mimin secara teori, ikuti standar yang berlaku di dalam instalasi listrik maupun instalasi grounding. Standar yang berlaku sekarang mengenai kelistrikan atau grounding itu pasti udah diteliti sama para ahli dan profesor. Jadi kita ikutin demi keamanan. Tapi kalaupun mau improvisasi, kalau bisa jangan sampai mengurangi keefektifan dari kinerja si sistem grounding. Dan kalau bisa, maintenance sistem groundingnya itu secara rutin, jadi selalu dalam kondisi yang baik. Konsultasiin apapun kekhawatiran kita sebagai orang awam ke teknisi instalasi groundingnya, supaya kita yakin kalau ini benar-benar aman. Nah, mungkin itu aja yang Mimin bisa bahas secara teori. Dan juga kalau teman-teman bersedia, bagiin pengalaman teman-teman di kolom komentar dalam instalasi sistem grounding. Ada kendala apa aja, kemudian solusinya bagaimana untuk ngatasin kendala tersebut. Jadi semoga videonya bermanfaat.